Salam bagi kita sekalian, dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini. Saya berharap saudara dalam keadaan baik. Hari ini firman Tuhan bagi kita dari Yakobus pasal keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, dan ia akan meninggikan kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seorang suami bersama istri mendatangi seorang konselor untuk konseling. Setelah ia kedapatan melakukan zina, sang konselor merasa bahwa sang konseli akan datang dengan rasa sesal dan malu, dengan rendah hati untuk memperbaiki sikap dan karakternya demi imannya dan demi menyelamatkan pernikahannya. Namun pikiran itu tidak terjadi. Sebaliknya dia datang dengan segala cerita bahwa ia telah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saat teduh, membaca firman Tuhan, membeli dan membaca banyak buku tentang iman Kristen. Dan dia berharap bahwa dengan apa yang dia lakukan, maka dia akan diampuni oleh Tuhan, oleh karena perbuatan-perbuatan besar yang dia sudah lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, masa Prapaskah ini kita merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita dan bagaimana respon kita akan kasih karunia Allah yang kita terima dari Tuhan. Kita tidak menyodorkan hal besar yang akan diperhitungkan Allah sebagai landasan untuk kita dikasihani oleh Allah. Alkitab mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Justru kematian Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kita itu terjadi pada waktu kita melakukan dosa. Tidak ada sumbangsi apapun agar kita diselamatkan oleh Allah. Itu semata oleh karena kasih karunia dari Allah. Karena itu lewat momen ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dinasihatkan oleh Yakobus, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalimat ini menunjukkan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan rasa penyesalan akan dosa kita, sambil memohon agar Tuhan mengampuni segala dosa kita. Bukan dengan menyampaikan segala kiat-kiat rohani agar Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai landasan Dia mengampuni kita. Prapaskah adalah tentang Dia yang rela berkorban demi menyelamatkan saudara dan saya. Ini adalah momen di mana kita merenungkan kesesatan-kesesatan kita merenungkan kebanggaan-kebanggaan kita, ego kita yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena itu Yakobus menasihatkan kita, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan meratap. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Sadari dosa-dosa kita dan bawa ke kaki salib dengan rasa sesal dan malu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, masa Prapaskah ini juga berbicara tentang kisah yang paling penting dan sangat indah. Mengapa demikian? Karena Paskah tidak hanya berbicara tentang pemberian, tetapi juga sang pemberi. Dia yang adalah Allah yang berkuasa, rela mengambil tubuh insani yang penuh dengan keterbatasan untuk membawa manusia kepada kemuliaan yang kekal. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dia yang mulia menjadi hina demi manusia yang congkak dan sombong. Manusia tidak peduli dengan penciptanya, dan sebaliknya kita justru menjadi seteru Allah.
Prapaskah juga berbicara tentang pemberian-pemberian yang menakjubkan dari kasih karunia yang Dia berikan bagi kita dan akan terus Dia berikan bagi kita. Maka jika kita melayaninya dalam Prapaskah ini, itu bukan karena upaya kita supaya kita memperoleh kasih karunia, namun sebagai tanda rasa syukur kita untuk kasih karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Alkitab mengatakan Allah telah lebih dulu mengasihani kita. Maka kalau kita mengasihinya dengan kebaikan, karena Dia telah melakukan segala kebaikan bagi kita. Karena itu Yakobus menasihatkan kita agar kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kita sekalian. Yaitu suatu sikap penyesalan akan dosa kita. Maka Tuhan akan melayakkan serta memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi kemuliaan namanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, melalui Prapaskah ini, marilah kita berdoa dan memohon karunia untuk membuat setiap pengorbanan, setiap pemberian yang telah kita berikan, itu menjadi landasan, alasan perayaan tertinggi bagi Sang Pemberi yang murah hati. Amin.